Nggak sampai 5 aja takut itu. Jauh nanti. Ada ibu punya catatan tak? Tanggal 26 Juli kemarin kita masuk membahas tentang kaifa kaifiyatu an-nu'mina bil malaika. Ya. Kaifa kaifiyatu an-nu'mina bil malaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bihi hidayatuna wa rasyaduna. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala wa nashkuruhu ala alaihi wa ala ni'maihi al-mutakathirah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la rabba lana siwah. Wa nas'aluhu khairat dunya wal akhirah. Wa nashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah fajazahu Allahu an ummatihi khaira jazaa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahir rahmanir rahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Tak bosan-bosan kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, yang sampai sore hari ini Engkau berikan kesempatan untuk kami selalu untuk beramal soleh. Mudah-mudahan pada pertemuan kita di majelis ilmu ini dijadikan oleh Allah setiap langkah kita dengan niat kita yang ikhlas mengharapkan ridho dari Allah semata sebagai perbekalan kita menuju ke kampung akhirat nanti. Dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita semua mendapatkan sa'adah, kebahagiaan, sama-sama masuk ke dalam Jannatul Firdaus bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, tolong sampaikan salawat dan salam serta keberkahan
kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan bacaan salawat dan salam kita tersebut, kita juga meminta pertolongan kepada Allah. Semoga kita semua di hari kiamat memperoleh syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat jamaah majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita pada hari ini lanjutan pembahasan kaifiyatu an nu'mina bil malaikah. Bagaimana cara kita beriman kepada para malaikat. Bagaimana cara kita beriman kepada para malaikat. Ini pembahasan yang ke-20. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-muallif, kita langsung saja. Berkata pengarang dari kitab ini, wa minal kaifiyati an nu'mina bil malaikah. Di antara cara kita beriman kepada para malaikat adalah kita meyakini tentang amalan mereka para malaikat, tugas mereka maksudnya, ya, tugas mereka para malaikat yang berkaitan dengan alam semesta ini. Wa minal kaifiyati an nu'mina bil malaikah, di antara cara kita beriman kepada para malaikat, kita meyakini tentang amalan malaikat ataupun tugas para malaikat. Apa di antaranya tugas malaikat itu Bapak dan Ibu yang harus kita yakini? Bahwa malaikat itu ada yang ditugaskan oleh Allah menjaga kota Makkah dan Madinah. Ya, ada malaikat yang khusus ditugaskan Allah menjaga kota Makkah dan Madinah. Makanya dua negeri itu sampai hari kiamat tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala Dajjal masuk. Tidak akan bisa Dajjal memasuki dua kota Makkah tersebut. Kenapa? Karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Di Makkah itu ada tempat pusat ibadahnya umat Islam. Apa itu? Ka'bah. Ya, Ka'bah. Sedangkan di Madinah sebagai tempat hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ ada juga kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang pernah dulu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, di mana hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadisnya 1782, itu di dalam Sahih Al-Bukhari. Kalau di dalam Sahih Muslim nomor hadisnya 2942. 2942 itu dalam Sahih Muslim. Silakan dicek Bapak dan Ibu bagi yang punya kitab hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu di masa hidupnya? Laisa min baladi illa sayaqahu ad-dajjal illa Makkah wal Madinata laisa lahu min nuqabiha naqabun illa alaihi al-malaikata safina yuharrisunaha thumma tarjuffa al-madinata bi ahliha thalathatun rajafat. Subhanallah.
Kata Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada sebuah negeri kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Tidak ada satupun negeri di muka bumi ini kecuali akan dilalui Dajjal. Illa Makkah wal Madinah, kecuali kota Makkah dan kota Madinah. Cuma itu negeri yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Dari semua yang ada di muka bumi ini negeri. Kemudian kata Rasulullah lagi, tidak ada jalan di kota Madinah kecuali ada malaikat-malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian goncanglah kota Madinah dengan penduduknya 3 kali goncangan, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan darinya setiap orang kafir dan orang munafik. Tidak boleh, jangankan bapak dan ibu Dajjal, orang kafir dan orang munafik pun tidak diizinkan tinggal di kota Makkah dan di kota Madinah. Ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena para malaikat mengetahui siapa orang-orang yang ada kemunafikan di dalam dirinya, itu akan diusir nanti dari kota Madinah. Berarti apa yang kita pahami tentang masalah hadis ini? Di antara cara kita beriman kepada para malaikat adalah kita meyakini bahwa Allah menugaskan malaikat untuk menjaga kota Makkah dan Madinah. Ya, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat untuk menjaga kota Makkah dan kota Madinah. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kitab yang sama Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga. Di dalam Sahih Bukhari nomor hadisnya 1781, dalam Sahih Muslim 1379. Apa kata Rasulullah? Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada anqabil madinata malaikatun la yadkhuluha at-ta'una wala ad-dajjal. Di seluruh jalan-jalan kota Madinah, kata Nabi, di seluruh jalan-jalan kota Madinah ada malaikat-malaikat, ya, ada malaikat-malaikat. Madinah tidak akan dimasuki wabah penyakit. Madinah tidak akan dimasuki wabah penyakit. Apa itu? Penyakit menular. Tidak akan dimasuki, tidak diizinkan oleh Allah. Kenapa? Karena ada penjaganya, para malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Kemudian walad Dajjal, bahkan negeri Madinah itu tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Bila luar biasanya mempunyai sebagian saudara-saudara kita yang baik menunaikan ibadah haji dan Makkah, ke kota Makkah, mereka ingin mau meninggal di situ sih. Mau meninggal di situ saja, biar lebih aman, kata mereka. Kalau kita seharusnya tak seperti itu Bapak dan Ibu. Di mana yang terbaik menurut Allah, itulah. Itu kan terbaik. Itu yang terbaik. Jadi ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu tadi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, apa lagi tugas para malaikat selain daripada menjaga kota Makkah dan Madinah? Di sini disebutkan oleh Al-Mu'allif juga pengarang dari kitab ini, wa minal kaifiyati an nu'mina bil malaikah. Di antara cara kita lagi beriman kepada para malaikat, apa dia?
Allah menugaskan para malaikat untuk menaungi negeri Syam. Di mana negeri Syam itu? Negeri Syam itu termasuk Suriah, ya, Syria, atau yang disebut Damaskus, Damsyik. Jadi Al-Baladus Syam, bahkan Bapak dan Ibu, negeri Syam ini masuk juga, yaitu Baitul Maqdis, Palestina. Negeri Syam adalah negeri yang Allah Subhanahu wa taala berkahi di masjid di sana, yaitu di Masjidil Aqsa, di Palestina. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, selalu salah satu masjid yang kita dianjurkan untuk ke sana. Makanya ada dulu Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, tidak dianjurkan mengamburkan harta kecuali 3 tempat. Tidak dianjurkan menghabis-habiskan harta kecuali ke 3 tempat. Mana dia? Ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Jadi kalau ada biasanya Bapak dan Ibu orang pai umroh, ada turisnya ke Madinah, ke Palestina, turisnya itu adalah salah satu perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, tuba di Syam, beruntunglah bagi negeri Syam. Beruntunglah bagi negeri Syam. Kenapa dikatakan oleh Nabi kita beruntunglah bagi negeri Syam? Fakulna, para sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, li ayyi dzalika ya Rasulullah? Kenapa engkau katakan ya Rasulullah negeri Syam itu beruntung? Lalu waqala an-nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengatakan kepada para sahabat, li'anna malaikatur rahman basitatun ajnihatiha 'alaiha. Subhanallah. Karena negeri Syam itu, kata Nabi, adalah malaikatur rahman. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk apa? Untuk basitatun ajnihati 'alaiha, untuk membentangkan sayap-sayap mereka di negeri Syam itu. Sehingga walaupun banyak umat Islam yang terbunuh di Palestina, dibunuh oleh orang-orang kafir, Bani Israel, orang-orang Israel, Bapak dan Ibu, tapi tidak akan pernah diizinkan oleh Allah sampai hari kiamat umat Islam yang ada di Palestina itu habis, akan bertambah terus, Makanya sampai dikatakan manusia yang paling subur di muka bumi ini, artinya wanita-wanitanya adalah wanita-wanita Palestina. Wanita yang paling subur di muka bumi ini, Bapak dan Ibu, adalah wanita-wanita Palestina. Kenapa? Mati orang-orang yang di Palestina, umat Islam dibunuh oleh orang Israel, kemudian wanita-wanitanya, ibu-ibu yang hamil sekali melahirkan ada yang mau balik. Itu generasi. Ada yang 9. Iya. Diganti sama Allah. Iya, Allah ganti untuk menjadi generasi perjuangan. Makanya tidak akan diizinkan oleh Allah negeri Syam, yaitu Masjid Masjid Aqsa itu, Bapak dan Ibu, dihancurkan oleh Bani Israel sampai hari kiamat. Tapi walaupun seperti itu, Bapak dan Ibu, ada dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW seperti itu, kita umat Islam itu harus kompak.
Kita harus membantu saudara kita juga sekurang-kurangnya dengan doa. Ya Allah, tolong saudara kami ya Allah yang ada di Palestina, bantu mereka ya Allah. Walaupun berita gembira disampaikan oleh Nabi kita, tapi tetap kita bagi waktu kita untuk meminta ke Allah. Jadi akan diizinkan oleh Allah Balad Syam itu dihancurkan oleh orang-orang kafir. Walaupun umat Islam sudah puluhan ribu yang meninggal dunia. Itu kemuliaannya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kata Nabi kita, li'anna malaikatur rahman basitatun ajnihatiha 'alaiha. Karena malaikat Ar-Rahman membentangkan sayap mereka di atas negeri Syam itu. Artinya memberikan pertolongan kepada mereka. Wa adzal hadits warada fi kitab Sunan At-Tirmidzi, terdapat di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi bi sanadin shahihin, dengan sanad yang sahih. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang memerintahkan malaikat itu. Untuk apa Bapak dan Ibu? Mengizinkan mereka dan mengendaki mereka penduduk kota negeri Syam, ya, untuk tidak habis. Walaupun banyak umat Islam yang dibunuh oleh orang-orang Israel. Jadi inilah fi qoulihi tabaraka wa ta'ala fi surah At-Tahrim, disebutkan oleh Allah di dalam surah At-Tahrim di ayat yang ke-6. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua para malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah. Apa saja yang diperintahkan Allah kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka semua para malaikat itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi tidak ada satupun yang durhaka malaikat kepada Allah. Semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para malaikat kepada Ibu. Walaupun banyaknya, seperti yang kita katakan tadi, umat Islam ratusan ribu umat Islam dibunuh oleh orang-orang Israel di Balad Syam, tapi Allah tidak akan mengizinkan umat Islam habis di negeri Syam itu. Tetap diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanitanya ada yang melahirkan sampai 15, ada yang melahirkan 9, ada yang melahirkan sabale. Itulah generasi nanti yang akan meneruskan perjuangan. Coba Bapak dan Ibu, lah lama rasulnya negeri Sam apa tuh Palestina itu diserang. Mulai dari ketek, ambolai Bapak dan Ibu. Kalau tentang masalah Palestina, pembunuhan terus sampai kini. Tapi kok tak pernah habis-habis. Rupanya sudah dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena ada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga negeri Syam. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sekurang-kurangnya kita harus bagi waktu kita untuk berdoa untuk saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestina. Ya Allah, berikan pertolongan-Mu kepada saudara kami yang ada di Palestina. Tak bisa bahasa Arab, bahasa awak. Masyarul muslimin, Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah Majelis Ilmu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa minal kaifiyati an nu'mina bil malaikat, di antara cara kita beriman kepada para malaikat yang kita diperintahkan untuk beriman
dengannya adalah amalan mereka yang berkaitan dengan manusia, ya, yang berkaitan dengan manusia. Apa dia? Mulai dari awal penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Karena itu kepada ibu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang ketika bapak dan ibu kita di dalam perut ibu kita 40 hari bentuk, minta maaf, sperma, kemudian 40 hari berbentuk darah, 40 hari berbentuk daging, kemudian payung pahupi ruh, lalu ditiupkanlah ruh. Itu siapa yang ditugaskan oleh Allah? Malaikat. Malaikat. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang masalah penulisan takdirnya, ya. Bikatbi rizkihi wa ajalihi syakiyun am sa'idun. Dicatatlah tentang masalah nasibnya, apakah dia nanti setelah lahir umurnya berapa tahun, rezekinya bagaimana, apakah hidupnya di dunia susah ataupun senang, wa ajalihi, dan ajalnya. Jodoh aku Ustaz. Jodoh aku lancar dulu. Jodoh sakit. Hah? Jodoh. Iya, jodoh saja semua. Tapi tidak boleh kita pasrah, menyerah. Allah sudah Allah takdirkan kok hidupku seperti kau, tidak akan meningkat lagi kau. Biasalah. Itu namanya menyerah. Kita dituntut untuk berusaha. Ketika bapak dan ibu yang menekan Allah sampai menjelang kematian kita masih seperti itu keadaan kita, disitulah takdir yang sebenarnya itu bapak dan ibu. Itulah takdir yang sebenarnya. Kemudian lagi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan mereka juga atau tugas mereka para malaikat yang harus kita imani, apa dia? Berkaitan dengan manusia, perantara antara Allah dan antara hamba-hambanya dari kalangan manusia. Di antara malaikat itu bapak dan ibu, ada yang Allah berikan tugas menyampaikan wahyu kepada nabinya. Itulah disebut nanti malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Jadi ada juga di antara wahyu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi, dan ada di antara yang melalui malaikat. Kita lihat Bapak dan Ibu di dalam Al-Qur'an pada surah Asy-Syura ayat 51 untuk sebagai dalil tentang masalah ini. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahya." Surah Asy-Syura ayat 51. Surah Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhi bi'idnihi ma yasha' innahu aliyyun hakim. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada manusia kecuali wahyu yang diwahyukan secara langsung. Ada wahyu itu tidak perlu dengan perantaraan malaikat, langsung antara Allah dengan manusia itu, maksudnya dengan nabi tersebut. Ada juga wahyu itu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah yang melalui perantaraan malaikat kepada Rasul. Ini yang disebutkan oleh Allah.
Tidaklah Allah berbicara kepada manusia kecuali wahyu yang diwahyukan secara langsung, atau berbicara kepadanya dari balik hijab, atau Allah mengutus seorang malaikat utusan, kemudian malaikat tersebut mewahyukan dengan izin Allah apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi ada dua cara. Ayat 51 surah Asy-Syura. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Ini dia Bapak dan Ibu sebagai dalilnya. Kemudian lagi Bapak dan Ibu, malaikat Jibril adalah yang paling sering melaksanakan tugas tentang masalah wahyu ini. Ya, malaikat Jibril adalah yang paling sering untuk menyampaikan wahyu. Mana dia buktinya? Buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Surah Al-Baqarah ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Qul, katakanlah, ini perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, ay ya Muhammad, itu biasanya kalau dalam tafsir. Katakanlah wahai Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah, maka sesungguhnya dia telah menurunkan Al-Quran atas hatimu dengan izin Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang sebelumnya. Apa sebelum Al-Quran? Kitab Zabur, Taurat, Injil, kan itu. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bukan luar biasa pada diri. Wahuda, dan Al-Quran itu dijadikan sebagai petunjuk. Wa busyra lil mu'minin, dan Al-Quran itu dijadikan sebagai berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi yang paling sering masalah wahyu ini itu ditugaskan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ini yang harus kita imani Bapak dan Ibu. Kita harus yakin, tidak boleh ragu. Dan terkadang Bapak dan Ibu selain Jibril juga turun membawa wahyu. Ada juga selain daripada malaikat Jibril yang turun membawa wahyu. Wa kama akhbara Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang pernah dulu diberitakan oleh sahabat Nabi kita yang bernama Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah beridai daripada keduanya. Apa kata beliau? Bainama Jibrilu qa'idun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqi. Ketika malaikat Jibril duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Jibril mendengar suara dari langit. Ya, malaikat Jibril mendengar suara dari langit. Farafa'a rasahu, lalu dia mengangkat kepalanya ke langit. Faqala, lalu dia berkata, hadza babun minas samai futi al-yaum. Ini adalah pintu langit yang dibukakan hari ini.
Kata malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lam yuftah qattun illa al-yaum." Pintu langit ini tidak dibuka, belum pernah dibuka sekalipun kecuali hari ini Muhammad. Kata malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fanazala minhu malak." Maka saat itu turunlah malaikat dari pintu langit itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, selain daripada malaikat Jibril. Faqala, lalu malaikat itu berkata, "Hada malak." Artinya malaikat Jibril mengatakan kepada malaikat yang turun dari langit itu, "Muhammad, itu adalah malaikat." Hada malak, ini adalah malaikat. Nazala ilal ardi, yang turun ke bumi. Lam yanzil qattun illa al-yawm, belum pernah malaikat ini sekalipun turun ke muka bumi kecuali hari ini. Kata malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fasallim." Maka dia mengucapkan salam, menebarkan salam. Wa qala, "Abashir binuraini utiyahuma lam yuftahuma nabiyyun qablak." Allah subhanallah, luar biasa ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat Jibril berkata lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepada Muhammad, belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun selain kamu. Belum ada nabi-nabi yang lain sebelummu mendapatkan berita seperti ini sebelum apa? Baru kamu baru." Kata malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatihatul Kitab wa khawatimu suratul Baqarah, yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Lan taqra biharfin minha illa uqtitahu. Subhanallah. Tidaklah engkau, kata malaikat Jibril, membaca satu huruf dari keduanya, surah Al-Fatihah itu dan surah Al-Baqarah itu, kecuali engkau akan diberi apa yang kamu inginkan. Ketika kamu baca surah Al-Fatihah ini dan engkau baca surah Al-Baqarah ini, apa yang kamu inginkan Allah kasih. Ini luar biasanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentang berita gembira yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain daripada malaikat Jibril, ada malaikat lagi yang turun dari langit untuk menyampaikan berita gembira kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang belum pernah turun malaikat itu kepada siapapun nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana lagi cara kita beriman terhadap para malaikat itu Bapak dan Ibu? Selain daripada mereka ada yang ditugaskan oleh Allah menyampaikan wahyu, ya, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Kemudian di antara yang kita yakini juga tugas malaikat itu, ada yang ditugaskan oleh Allah, mereka para malaikat itu untuk menulis perbuatan baik dan buruk manusia. Jadi walaupun kita seorang, tidak ada orang lain yang melihat perbuatan kita. Makanya ada di dalam Al-Quran Bapak dan Ibu, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun wa atid. Apa saja yang terucap dari lisanmu, melainkan sudah ada di samping kanan dan kirimu, yaitu pencatat kebaikan dan pencatat keburukan. Di mana pun awak. Makanya orang yang tidak ada rasa tapinya membuat dosa, ini waliyadzubillah. Jadi ada manusia aku Bapak dan Ibu tapi membuat dosa ketika dicari orang. Tapi nyo salah Bapak dan Ibu. Ini tidak menyangkut bahwa ketika nyo sendiri malaikat ada juga. Allah ya Rabbi.
meninggal, ada yang dicatatnya. Hah? Amanyo. Yang pasti Bu, kalau awak lah meninggal, lah ditinggalkan nyawa. Ya, lah ditinggalkan nyawa gitu. Buka nanti di dalam surah Al-Infitar di ayat 10 sampai ayat 9. Di situ ada disebutkan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ini surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 9. Apa disebutkan Allah? Wa inna 'alaikum lahafidhin. Sesungguhnya atas kalian wahai manusia ada para malaikat. Ada malaikat yang menjaga. Kita masing-masing ada malaikat. Mungkinnya pada ibu, kalau dibandingkan jumlah malaikat berapa banyaknya dengan jumlah manusia, lebih banyak jumlah malaikat. Lebih banyak. Walaupun kita sebanyak bapak dan ibu dan mulakan Allah hadir di si komandan pengajian, lebih banyak malaikat lagi yang menghadiri tempatku. Lebih banyak. Lebih banyak. Malaikat itu mendengar pengajian. Iya, mendengar pengajian sambil mendoakan. Kan pernah kita sampaikan dulu, ya. Salah satu tugas malaikat ada yang mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Selama kita duduk di siku bapak dan ibu, ajak mereka para malaikat itu selalu Allahumma ighfir li abadika fulan, lalu sebutkan nama kita satu persatu. Ya Allah, ampuni dosa hamba si fulan. Malaikat hafal saja nama kita. Tidak ada yang lupa malaikat itu kepada ibu. Sampai nanti ketika kita lah sudah pengajian kok, ajak malaikat itu balik ke kita masing-masing. Ya fulan, kumu. Agaklah kalian sadunyo, pengajianlah sudah disampaikan. Maghfuran lakum. Kalian pulang dari pengajian itu menuju kalian ke rumah kalian masing-masing. Dosa-dosa kalian sadunyo lah diampuni oleh Allah. Malaikat, Pak, malaikat. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran juga, di dalam surah Al-Mu'min, atau dalam kadang Al-Mu'min ditulisnya dalam Al-Quran, kadang ditulisnya surah Ghafir, ya, di ayat yang ke-7. Apa firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Itu bukan nanti dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat yang ke-7. Apa yang disebutkan Allah? Alladzina yahmiluna al-arsya, malaikat-malaikat yang memikul arsy. Wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang berada di sekitar arsy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka semuanya bertasbih dan memuji Allah. Malaikat itu bertasbih dan memuji Allah. Kemudian yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi, dan mereka semua para malaikat itu beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka semua para malaikat itu memohon kepada Allah
agar Allah ampuni dosa orang-orang yang beriman. Apa doa mereka? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Faghfir lil ladzina tabu, tolong ampuni dosa orang-orang itu ya Allah. Wattaba'u sabilaka, mereka mau mengikuti jalanmu ya Allah. Oh jalan Allah kok kita hadir di situ. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, kecuali Allah memudahkan untuk dia jalan menuju ke surga. Jalan surga yang kita tempuh Bapak dan Ibu. Wa qihim adzabal jahim. Apalagi doa malaikat untuk kita, selamatkan mereka nanti ya Allah di hari kiamat dari siksa api neraka-Mu. Masukkan mereka ya Allah selalu juga dalam surga. Jadi supaya Bapak dan Ibu jangan berburuk sangka kamu, cari Al-Qur'annya. Betul enggak? Bikuah, Ustaz Dalan itu mentang-mentang bisa bahasa Arab. Dibodoh-bodohi juga kami. Pokoknya berserutkan. Di surahnya, ayatnya ayat para. Kan bacaan tadi. Buka surahnya, surah yang ke-42, ayatnya ayat yang ke-7. Lihat kalian jadi itu. Iya. Tulis saja apa nama suratnya, kemudian ayatnya. Pak Beko di rumah baru buka. Hah? Ayatnya. Oh, surah Al-Infitar juz yang ke-32 tuh. Juz 32. Surah Al-Infitar. Al-Infitar surah yang ke-82. Surah ke-82. Ayat 12 sampai ayat 1 balik. Alah. Surah 82. Beko pulang sampai ke rumah buka ya Bu ya, atau beko maghrib. Ayat daripada awak menonton TV tak jalih kan? Buka, betul tak pengajian kita tuh? Lah, Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wasma'u aidan fi qoulihi tabaraka wa ta'ala fi surah Qaf. Kita dengarkan juga tentang firman Allah di dalam surah Qaf, ayatnya ayat 7 balik sampai ayat 8 balik. Apa firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ورقيب عتيد. Surah Qaf ayatnya ayat 7 balik sampai ayat 8 balik. Surah Qaf kalau surahnya surah yang ke-50. Surah Qaf surah yang ke-50, ayatnya ayat 7 balik sampai ayat 8 balik. Apa disebutkan oleh Allah dalam ayat ini?
Ityatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika dua malaikat menulis di kanan dan di kiri senantiasa bersamanya. Jadi kamaku nawapai malaikat yang lutu tetap ada bersama awak. Baik kamaku jadi. Keluar lalu kemana Ustaz? Lalu pun ditemani nyawa. Iya. Makanya ibu, bu, supaya malaikat itu, mama menjaga kita, mereka mendoakan kita selalu. Dulu kan pernah aku sampaikan ke ibu-ibu dan bapak di siko dulu. Ketika kalau tidak salah ketika awal-awal pengajian kita tuh, supaya malaikat itu terus menerus mendoakan kebaikan untuk kita. Apalagi ketika kalau usahakan ketika lalu itu bapak dan ibu berwudu. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dulu, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, ya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bata tahira." Ini dia. Membata to'iro, siapa yang ingin mau tidur, bata itu mau tidur, mau kalalo, ya, to'iro dalam keadaan bersuci, berwudu dia, ya, maka malaikat akan menyertai dia, akan menemani dia terus sampai dia balik. Ada malaikat itu, Allahumma ighfir li abadika fulan fa innahu bata tahira. Itu taruh doa malaikatku sampai wajahmu. Ya Allah, ampuni dosa hamba si fulan yang lalu ko. Ya Allah, ampuni dosa hamba si fulan yang lalu ko. Itu taruh sampai wajahmu. Fa innahu bata tahira, karena dia ketika tadi menjelang lalu dia selalu menjaga air wudhunya. Wudhu dulu. Kalau tidak wudhu tidak dapat doa. Jadi Ustaz, kalau tidak wudhu apa menjauh malaikat? Tidak dapat doa. Tidak dapat doa dari Rasul apa tu? Dari malaikat tu. Karena syaratnya tadi berwudu. Syaratnya berwudu. Kalau sekiranya ibu-ibu masih ada wudu yang waktu habis sholat isya, masih ada, itu sudah cukup. Sudah cukup. Yang penting dalam keadaan berwudu. Ini yang harus dipahami. Ada sebagian tidak tahan lama wudunya dong. Samanta lape, itu sudah udur dinyo. Bila lalu lagi tu, kalau saban waktu ngambil duduk, berarti diberikan keringanan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada ucapan kecuali ada malaikat yang mengawasi, yang ditugaskan untuk itu. Jadi setiap kata-kata dan perbuatan kita lah ada di samping kanan juga, samping kiri kita untuk mencatat. Mencatat itulah jadi. Baru nanti di hari kiamat baru diserahkan catatan itu kepada kita. Buka dalam surah Al-Isra. Buka di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-7 balik. Surah yang ke-17. Ayatnya ayat 3 balik sampai ayat 4 balik.
Ayat 3 balik sampai balik. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin, dan tiap-tiap manusia itu, alzamnahu ta'irahu fi unuqih, telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Salah satu perhiasan yang jarang dibuka manusia adalah kalung. Itu diibaratkan tentang catatan amal baik dan amal buruk. Kemudian wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab catatan tadi baik dan buruk itu dijumpai manusia masing-masing dalam keadaan terbuka lebar. Semua dosa baik dan dosa apa, semua kebaikan dan keburukan kita telah nampak di catatan itu. Baru lihat di ayat selanjutnya, ayat sampai balik. Apa firman Allah kepada kita nanti di hari kiamat masing-masing? Iqra kitabah. Bulan, coba cari catatan tuan. Coba cari, bacalah. Masing-masing kita kepada mencari catatan kita. Di mana kita sendiri Bapak dan Ibu telah tahu di mana posisi kita yang lebih layak. Dengan wajar nak kita masuk ke dalam sarung kalau seandainya lebih banyak dosa kita. Iqra kitabaka, kata Allah di situ. Fulan, lihatlah, bacalah catatanmu. Kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Hisaplah, hitung-hitunglah. Allah. Ini luar biasanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lengkap. Tidak ada bisa lari dari pantauan para malaikat. Tidak bisa. Makanya ini sangat penting kita Bapak dan Ibu beriman kepada para malaikat. Jangan kita ragu tentang keberadaan malaikat. Kenapa? Karena semua para malaikat itu sudah masing-masing ada tugasnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya jangan kita jangan sesuka-suka hati kita berbuat di dunia aku. Jadi Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sekalian jamaah majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan kita seputar tentang masalah kaifiyatu an-nu'mina bil malaika yang akan datang nanti yang ke 22 pembahasan. Ya, pembahasan yang ke-22 masih tetap ini ada sekitar 25 pembahasan. Berarti 3 lagi. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Ada beritanya Bapak dan Ibu? Sulit itu nanti diambil di tangan kanan selamat, tangan. Sulit itu nanti diambil lewat surat diambil tangan kanan selamat. Iya. 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 Pokoknya buka nanti apa yang mau sampaikan tadi, ya nama-nama suratnya, ayatnya, jelas tak? Betul tak? Jadi mudah-mudahan kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah dengan mempelajari akidah tauhid ini semakin kuat keyakinan kita bahwa kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini bukan untuk bersenang-senang. Ya, bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk berlelah-lelah atau berletih-letih dalam kebaikan. Kenapa? Karena duniaku bukan tampil kita yang sebenarnya. Duniaku adalah mazra'atul akhirah. Duniaku adalah tujuannya diciptakan Allah bercocok tanam untuk menuju hari akhirat. Man aradallahu waliyahu falyastaqdaq fa innallaha waliyul mu'minin. Siapa yang ingin Allah menjadi penolongnya di dunia dan di akhirat, maka Allah cuma hanya berjanji memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Itu saja.
Jadi itu Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Adanallahu wa iyyakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.